Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya menginput dokumen transaksi. Untuk dokumen pertama, merupakan dokumen bukti pengeluaran kas. Pertama-tama kita masuk ke menu banking, lalu pilih spend money. Jangan lupa di sini kita ganti menjadi cash in bank. Untuk cek kue numbernya, kita tulis BKK 12-1. Untuk tanggalnya, kita tulis tanggal 1 bulan 12 2018. Untuk amount-nya, kita tulis 7.500.000. Untuk memonya, kita tulis pembayaran gaji karyawan bulan November 2018. Pastikan juga untuk teks inklusif itu tidak dicentang. Untuk account-nya, kita pilih account expense. Lalu kita use account. Karena di sini nilainya sudah ada dan di out of balance-nya sudah 0, maka sudah bisa kita record. Lalu cancel. Nah, itu tadi untuk dokumen 1. Nah, sekarang kita akan lanjut ke dokumen 2. Untuk dokumen kedua, kita masuk ke menu banking, lalu kita pilih spend money. Untuk dokumen kedua merupakan voucher kas kecil, jadi jangan lupa kita ganti menjadi petty cash. Untuk cek kue numbernya, kita tulis V12-1. Untuk tanggalnya, kita tulis tanggal 2 bulan 12 2018. Untuk amount-nya, kita tulis 750.000. Untuk memonya, kita tulis pembuatan brosur pembuatan iklan. Untuk account-nya, kita pilih advertising expense. Karena nilainya sudah ada dan out of balance-nya juga sudah 0, lalu kita bisa record lalu cancel. Nah, itu tadi untuk dokumen kedua. Sekarang kita akan lanjut ke dokumen ketiga. Untuk dokumen ketiga merupakan bukti penerimaan kas. Kita pilih ke menu sales, lalu pilih receive payment. Untuk nama customernya kita pilih Nyonya Ria. Lalu kita use customer. Untuk amount-nya kita tulis 2 juta. Untuk ID-nya kita tulis BKM 12-1. Untuk tanggalnya kita tulis tanggal 3/12/2018. Kita cek di sini merupakan pelunasan faktur tanggal 25 bulan 11 2018. Lalu kita klik amount-nya, lalu kita tap. Karena out of balance-nya sudah 0, kita bisa record lalu cancel.
Untuk dokumen keempat merupakan dokumen voucher tas kecil. Maka kita masuk ke menu banking. Lalu pilih spend money. Lalu kita ganti menjadi petty cash karena tas kecil. Untuk cek kuenya kita tulis P12 Untuk tanggalnya kita tulis 4/12/2018. Dan untuk amount-nya kita tulis 700.000. Untuk memonya kita tulis pembayaran listrik dan telepon November. Untuk account-nya kita pilih accurate expense. Lalu kita use account. Jika sudah seperti ini, maka kita klik record lalu cancel. Untuk dokumen kelima adalah dokumen faktur. Maka kita pilih menu sales, lalu pilih enter sales. Untuk nama customernya kita pilih Nyonya Rinda. Lalu kita use account. Untuk invoice-nya kita isi dengan F12 script 1. Untuk tanggalnya kita tulis tanggal 6 bulan Desember 2018. Untuk keterangannya kita tulis biaya jasa rias pengantin. Untuk account-nya kita gunakan adalah cash income. Lalu kita use account. Untuk total amount-nya kita tulis 8 juta. Lalu kita tap. Lalu ganti menjadi ending. Lalu kita record, lalu ekran off, lalu cancel. Itu tadi untuk dokumen yang kelima. Selanjutnya kita akan mengerjakan untuk dokumen yang ke-6. Berikutnya, transaksi nomor 6 merupakan bukti pengeluaran kas. Kawan cantik mengeluarkan kas untuk pembayaran hutang kepada PT Paragon. Karena ini pembayaran hutang, maka kita ke menu Purchase, lalu Pay Bill, dan supplies-nya kita pilih PT Paragon. Number check-nya kita isi dengan DKK 12/2, tanggalnya tanggal 6 bulan Desember 2019, total amount-nya kita isi 3.500.000. Dan memonya kita isi pelunasan faktur C.15234
tertanggal 23 November 2018. Jika tanggalnya sudah sesuai, maka maunya kita klik, lalu tap. Kita cek dengan CTRL-R. Jika sudah benar, kita klik OK. Dan out of balance-nya sudah 0, kita report dan cancel. Dokumen transaksi nomor 7 merupakan voucher kecil. Kawan cantik membeli perlengkapan dari toko Alfa sebesar 250.000. Kita ke menu banking, lalu spend money. Karena ini pengeluaran kas kecil, maka kita pilih petty cash. Dan untuk nomor buktinya, kita isi V12-3. Tanggalnya tanggal 9 Desember 2018. Total uangnya sebesar 250.000. Memonya kita isi dengan pembelian perlengkapan. Lalu untuk account-nya kita pilih supplies, lalu use account. Jika out of balance-nya sudah 0, selanjutnya kita report dan cancel. Dokumen 8 untuk pembayaran hutang kepada PT Martina, kita akan menu purchase lalu pay bills. Supplies-nya kita isi dengan PT Martina. Selanjutnya nomor buktinya BKK 12-3, lalu tanggalnya tanggal 9 Desember 2018. Total amount-nya 1.500.000. Lalu amount apply-nya kita tap. Jika sudah 0, kita bisa langsung record, lalu cancel. Transaksi 9 merupakan bukti faktur, maka kita pilih menu purchase, lalu enter purchase. Setelah itu supplies-nya kita isi dengan PT Mitra Jaya. Selanjutnya purchase-nya kita isi F05. Tanggalnya kita isi dengan tanggal 10 Desember 2018. Setelah itu deskripsi kita isi dengan pembelian peralatan. Jika sudah, kita klik akun, lalu kita pilih akun equipment at cost, lalu kita use account. Kita isi amount-nya sebesar 7.500.000. Kita ganti dengan USD menjadi MT. Lalu use. Jika total uangnya sudah 0, kita record. Lalu ignore all, 2 kali klik, lalu no, dan cancel. Dokumen transaksi nomor 10 merupakan bukti penerimaan kas. Kawan cantik menerima kas dari Nyonya Rinda sebesar 8 juta untuk pelunasan faktur. Maka dari itu, kita pilih menu sales, lalu request payment. Customer-nya kita pilih Nyonya Rinda, lalu use customer. Total amount-nya kita isi 8 juta. Nomor bukti kita isi dengan JKN 12 strip 2. Lalu tanggalnya tanggal 12
bulan Desember 2018. Amount uploadnya kita isi di tanggal 6. Jika sudah kita tap, dengan teksnya kita ganti menjadi text, lalu use method. Jika sudah 0, kita record, lalu cancel. Dokumen transaksi 11 merupakan nota kontan atau penjualan tunai. Karena ini penjualan tunai, maka kita pilih menu sales, lalu enter sales. Customer-nya kita isi dengan klik penjualan tunai, lalu use customer. Nomor buktinya KN01 dan tanggalnya tanggal 13 Desember 2018. Selanjutnya, pada deskripsi kita isi dengan penjualan tunai. Klik kolom akun, kita pilih base income, lalu use account. Total amount-nya kita isi sebesar 6 juta rupiah. Lalu kita tap. Jangan lupa PTT-nya kita isi 6 juta rupiah. Dan jika sudah 0, kita record. Lalu ignore all. Lalu kita cancel. Selanjutnya, dokumen transaksi nomor 12 merupakan bukti penerima angkas. Kawan cantik menerima kas dari Menarinda karena pelunasan hutang sebesar 3.800.000. Maka dari itu, kita masuk ke menu sales, lalu receive payment. Customer-nya kita isi Menarinda, lalu use customer. Total amount-nya 3.800.000. Nomor bukti BKN 12.3. Tanggalnya tanggal 14 Desember 2018. Dokumen ini merupakan pelunasan faktur F11/25 tertanggal 29 November 2018. Total amount-nya 3.800.000, lalu kita tap. Jika sudah 0, kita record dan cancel. Dokumen transaksi 13 merupakan voucher kas kecil. Kita masuk ke menu banking dan big money. Karena ini kas kecil, maka kita pilih petty cash, lalu use account. Nomor buktinya V12-4. Tanggalnya tanggal 17 Desember 2018. Jumlahnya 1 juta rupiah. Untuk memo diisi pengambilan pribadi pemilik perusahaan. Pilih account, kita pilih pindah drawing, lalu amount-nya 1 juta, lalu kita record dan cancel. Dokumen transaksi nomor 14 merupakan faktur. Kawan cantik menjual jasa secara kredit kepada PT SMK Pasundan. Berikutnya kita ke menu sales, lalu enter sales. Customer-nya kita pilih SMK Pasundan, lalu use customer. Nomor buktinya F12-2. Tanggalnya tanggal 18 Desember 2018. Deskripsinya diisi pendapatan jasa sawan. Jika sudah, kita klik akun, kita pilih face income, lalu use account.
kita isi sebesar 4.500.000. Jika sudah GST-nya, kita ganti menjadi MT, lalu use. Jika sudah, kita klik record, lalu ignore all, lalu kita cancel. Dokumen transaksi nomor 15 merupakan bukti penerimaan kas. Salon Cantik menerima kas dari Nia Dewi senilai 2.500.000. Maka catat di menu banking, lalu receive money. Ini kita ganti cash info, lalu use account. Nomor buktinya kita isi BKN 12 strip 4. Tanggalnya kita ganti menjadi tanggal 20 Desember 2018. Total uangnya kita isi sebesar 2.500.000. Memonya diisi dengan penerimaan piutang yang sudah dihapuskan. Klik table account, lalu kita pilih allowance property debt. Lalu use account, lalu amount-nya 2.500.000, kita tap. Jika sudah 0, kita record, lalu cancel. Untuk dokumen 16 merupakan voucher kas kecil, jadi masuk ke menu banking, lalu kita pilih spend money. Pastikan akunnya menjadi petty cash. Untuk cek numbernya kita tulis V12 strip 5. Untuk tanggalnya kita tulis tanggal 26 bulan 12 2018. Untuk amount-nya kita tulis 800.000. Untuk memonya kita tulis perbaikan atap toko yang rusak. Untuk akunnya kita pilih folder operating expense. Kalau sudah, kita bisa langsung record, lalu cancel. Untuk berikutnya, kita akan ke dokumen 17. Untuk dokumen 17 merupakan dokumen faktur, maka kita pilih menu purchase, lalu kita pilih enter purchase. Kita pilih PT Mitra Jaya. Untuk purchase-nya kita tulis G11. Dan untuk tanggalnya kita tulis tanggal 29 bulan 12 2018. Untuk deskripsinya kita tulis pembelian pewarna rambut dan sampo. Lalu kita tap. Untuk akunnya kita pilih account supplies.
Untuk amount-nya kita tulis 1.300.000. Jangan lupa kita ganti menjadi NT. Kalau sudah, kita record. Lalu cancel. Sekarang kita akan ke dokumen 18. Untuk dokumen 18 merupakan dokumen pengeluaran kas. Maka kita pilih menu banking, lalu kita pilih spend money. Jangan lupa kita ganti menjadi cash in bank. Untuk cek kue numbernya kita tulis DKK 12/4. Dan untuk tanggalnya kita tulis tanggal 30 bulan 12 2018. Untuk amount-nya kita tulis 5.200.000. Untuk memonya kita tulis pembayaran angsuran utang bank dan bunga. Untuk akunnya kita pilih Bank Permata Loan. Untuk pokok angsuran banknya kita tulis 5 juta rupiah. Lalu kita pilih akun operating expense. Lalu kita tap. Karena out of balance-nya sudah 0, kita bisa record, lalu kita cancel.